Indonesia. Shalom millennials, ketemu lagi di ibadah GC Youth Online Service. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah. Ketemu lagi di online service GCN Youth minggu ini. Kita mau sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik. Biarlah Tuhan Kau hadir di tempat kami masing-masing. Kau memimpin ibadah kami ya Bapak. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Shalom teman-teman. Sebelumnya Kak Adit akan mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan juga tentunya Happy New Year buat tahun 2021 yang sebentar lagi kita akan lalui bersama. Teman-teman, sebelum kita sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini, mari sebaiknya kita berdoa dulu supaya Tuhan tuntun kita dalam sharing ibadah ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu, terutama anak-anak mudamu di GBI Lewi. Dan kami percaya bahwa seberapapun dan apapun Tuhan yang kami alami hari-hari ini, Engkau tetaplah Allah penguasa tunggal hidup kami yang terus membawa kami ke dalam kebenaran. Seberapapun tidak baiknya kami mengalami kehidupan kami sampai dengan hari ini, tapi biar Tuhan kami memiliki iman percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjagai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, urapi setiap daripada kami, terkhususnya anak-anak mudamu, JC dan Youth GBI Lewi, yang kami percaya bahwa Engkau juga mempersiapkan generasi ini menjadi suatu generasi yang militan, menjadi suatu generasi yang kudus, yang terus akan Engkau persiapkan bagi masa kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sertai hamba-Mu, urapi mulut lidah hamba-Mu, supaya firman kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu ini memberikan kekuatan, penghiburan bagi banyak anak-anak muda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kita mengenal yang namanya God Ambassador atau duta Allah atau duta kerajaan Allah lebih tepatnya, Kak Adit hanya ingin bagikan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ini kita sering dengar. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, di sini ada kata-kata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada satu pertanyaan menarik. Seorang duta Allah atau utusan Allah, God Ambassador, apa yang menjadikan mereka disebut atau kita semua di sini bisa disebut sebagai God's Ambassador? Pertama adalah seorang utusan atau duta itu memiliki ciri pertama, dia berperilaku, dia berucap, dia berpikir seperti tuannya. Semisal Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki karakter seperti yang ada di Galatia 5 ayat ke-22. Yang kita tahu bahwa itu adalah buah roh atau God karakter, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tentunya seseorang yang menjadi duta daripada kerajaan Allah haruslah orang-orang yang memiliki karakter seperti ini. Baru mereka akan menarik banyak jiwa. Galatia 5 ayat ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tapi bagaimana supaya buah roh itu muncul di dalam kita? Paulus mengatakan di sini di Galatia. Galatia 16 dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang daging kehendaki. Teman-teman, seorang utusan Allah tentunya harus memiliki karakter seperti Allah. Kita sering melihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mendengar ambasador atau duta besar. Contohnya seperti hubungan antara dua negara. Apabila ada negara yang ingin memperkenalkan kebudayaannya mungkin, kebiasaannya mungkin, adat istiadatnya mungkin kepada negara yang lain. Biasanya mereka mengirimkan utusan ke negara di mana negara yang ingin mengenal daripada negara tersebut teman-teman, suatu negara yang mengirimkan utusan kepada negara lain supaya negara di mana tempat mereka mendatangi itu mengenal kebudayaan ataupun mungkin adat istiadat ataupun mungkin tata cara dan kebiasaannya, pasti mereka akan membawa utusan-utusan yang benar-benar mengenal kebiasaan daripada negara tersebut. Sehingga negara yang didatangi, mereka akan menjadi tahu bahwa ternyata kebiasaan, adat istiadat dari negara tersebut seperti yang dinyatakan oleh para duta-duta ini. Demikian juga kita. Kalau kita tidak mencerminkan sebagai duta daripada kerajaan Allah, God Ambassador, tentunya dunia juga akan bertanya. Karena karakter Allah kita, seperti yang tadi saya sampaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, apakah itu semua ada di dalam kita? Sehingga mereka semua mengatakan, memang engkau adalah benar-benar wakil daripada kerajaan Allah, utusan daripada kerajaan Allah. Karena memang benar engkau memiliki karakter Allah di dalam kehidupanmu. Amanat Agung mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kadi cuma mau ajak share di sini teman-teman. Kira-kira ada enggak orang di luaran sana yang kemudian melihat adanya suatu perbedaan antara anak-anak Allah dan anak-anak dunia, yang kemudian mereka tertarik. Mereka melihat engkau berbeda, engkau memiliki kasih, engkau memiliki sukacita, engkau memiliki damai sejahtera, engkau memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karena pada saat kita mencerminkan karakter Allah tersebut, pasti dunia akan tertarik kepada kita. Dan Kadit percaya, banyak orang akan mengikuti cara hidup kita. Tadi Kadit katakan bahwa ciri daripada God's Ambassador adalah dia berperilaku, berucap, berpikir seperti Tuhannya. Oleh karena itu, duta besarnya Tuhan adalah orang-orang yang mencerminkan karakter daripada Tuhan itu sendiri. Lalu yang kedua, seperti apakah God Ambassador itu? Seperti apakah utusan-utusan Tuhan itu? Utusan Tuhan atau God Ambassador adalah dia yang mendemonstrasikan kuasa dari kerajaan Allah itu sendiri. Dia menunjukkan kepada dunia kuasa yang didelegasikan atau otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena otoritas adalah sebenarnya kuasa Tuhan yang didelegasikan kepada kita. 1 Korintus 4
Ayat yang ke-20 di sini dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi harus ada kuasa yang diimpartasikan, harus ada kuasa yang ditujukan, yang merepresentasikan daripada kerajaan Allah. Kisah para Rasul 1 ayat 8, di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, kita harus bisa memperlihatkan kuasa Allah yang ada di dalam kita. Karena setiap orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti mereka memperlihatkan, mempertontonkan, menunjukkan kepada dunia kuasa yang diberikan kepada kita semua. Sekarang ini pertanyaannya adalah, maukah kita semua yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan mungkin sudah berbahasa roh, sebagai bukti daripada orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mau menunjukkan kuasa itu kepada dunia, mau memperlihatkan kuasa itu kepada dunia. Jadi yang kedua, ciri daripada God Ambassador adalah orang yang mendemonstrasikan kuasa daripada kerajaan Allah. Dan Kadit percaya, di saat kita semua yang mendemonstrasikan kuasa daripada kerajaan Allah, itu membuat banyak jiwa yang dipengaruhi oleh kita. Jadi ciri daripada God Ambassador yang ketiga adalah seorang duta itu membuat pengaruh, mempengaruhi kondisi sekelilingnya. Entah engkau ada di dunia sekuler, entah engkau ada di kampus, engkau ada di sekolah, engkau ada di lingkungan pergaulanmu, di tengah-tengah hobimu, di tengah-tengah komunitasmu, engkau akan menjadi suatu pengaruh yang membawa kuasa daripada kerajaan Allah itu diimpartasikan di dalam setiap komunitas. Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah jelas, teman-teman, di saat kita mengimpartasikan, di saat kita menunjukkan kuasa dari tempat di mana Bapa kita berada, yaitu kerajaan Allah, semua pasti akan dipengaruhi. Barulah amanat agung itu akan terjadi. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap orang yang sudah terpengaruhi oleh kebiasaan karakternya Allah, itu pasti akan memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Karena mereka semua akan bertanya-tanya, siapakah yang ada di balik kuasa daripada orang ini? Teman-teman, hari-hari ini dunia membutuhkan kita untuk mengimpartasikan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa dari Allah kita, yaitu kuasa dari Bapa kita, yaitu kuasa dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dunia membutuhkan saat ini. Kita tahu bersama-sama, sampai kapan kegelapan ini akan ada? Sampai kapan masa suram ini akan ada? Sampai kapan masa pandemi ini akan berakhir? Kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah di saat dunia membutuhkan, di saat dunia ingin melihat terang, mari teman-teman kita impartasikan, kita praktekkan kuasa itu. Karena kita semuanya adalah duta-duta daripada kerajaan Allah. Kita tahu teman-teman, kadang ada rasa keraguan-raguan pada saat kita mau melangkah, pada saat kita mau menyaksikan kebenaran akan firman Tuhan. Tapi percayalah, seperti Tuhan juga katakan, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Ada banyak hal yang di hari-hari ini mungkin kita terhambat. Tuhan,
aku ini lahir dari orang tua yang bercerai. Papa sama mamaku sudah gak serumah lagi. Banyak hal yang tidak baik yang mungkin menjadi kendala untuk kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan berikan kemampuan kepada engkau. Tuhan, sekarang ini aku udah gak memiliki pekerjaan. Bahkan mungkin orang tuaku sekarang ini sudah tidak bekerja. Sekarang ini saya udah gak punya apa-apa lagi untuk menopang pelayanan. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kamu. Bahwa Tuhan akan membawa kamu ke rumput yang hijau, ke lembah yang hijau, di mana di situ akan banyak makanan di saat engkau melakukan kehendak Tuhan. Kakak akan akhiri dengan mengingatkan bahwa utusan-utusan Tuhan, duta-dutanya Allah, God Ambassador, adalah mereka yang melakukan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Karena aku menyertai senantiasa sampai dengan akhir zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap penyataanmu. Biar di dalam kehidupan kami anak-anak mudamu, kami menyatakan kuasa yang kau berikan kepada kami. Mungkin kami masih muda, tapi biar Tuhan engkau menjadikan masa mudamu ini Tuhan sebagai masa muda yang dipenuhi dengan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami tidak mampu, engkau memampukan. Di saat kami tidak memiliki keberanian, engkau memberanikan kekuatan dan ketekatan hati kami. Dengan kuasa urapan daripada Roh Kudus, engkau menjadikan kami luar biasa untuk menjadi saksi, untuk menjadi penyataan daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi setiap anak-anak mudamu yang melihat program ini. Dan biar di hari-hari ini, di hari-hari yang tidak baik, engkau menjadikan mereka semakin menjadi lebih baik. Karena mereka semua menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dan hamba-Mu percaya. Dan engkau memeteraikan setiap perkataan firman-Mu menjadi kata-kata yang kami akan nubuatkan. Dan kami akan melihat bahwa di hari-hari terakhir ini kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Gimana? Terberkati kan dengan firman Tuhan hari ini? Untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah GC Youth Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.